Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi kelompok kami dengan judul Penempatan Dana Bank Berupa Kredit. Dengan mata kuliah Akuntansi Perbankan. Sebagai dosen pengampu, Ibu Arini SE MAK AKCA. Terlebih dahulu, izinkan kami sebagai kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Katarina Nikma Sutapea, yang kedua ada Inul Angel Silayan, yang ketiga Winda Ristua Sitanggang, yang keempat Mawar Natalia Boru Sitorus, yang kelima ada Sinta Trinovalia Simamora, yang keenam ada Giovanni Margareta Simanjuntak, yang ketujuh ada Syahrul Ihsan. Pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu credere, yang artinya percaya. Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana berdasarkan kepercayaan. Pemilik dana percaya bahwa pemakai dana atau peminjam nasabah debitur pasti akan mengembalikan kewajibannya di kemudian hari sesuai dengan ikatan perjanjian atau kesepakatan. Prinsip-prinsip kredit. Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, maka dikenal dengan 5C, yaitu yang pertama karakter, yang kedua kapital, yang ketiga kolateral, yang keempat condition of economy, dan yang kelima kontresin. Yang pertama karakter atau kepribadian atau watak adalah tabiat serta kemampuan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat-sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup, dan keadaan keluarga. Yang kedua, kapital atau modal adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank. Yang ketiga, kolateral atau jaminan adalah barang-barang yang diserahkan pada bank oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung risiko. Yang keempat, condition of economy atau kondisi ekonomi adalah situasi dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang telah memperoleh kredit. Dan yang kelima adalah kontresin atau batasan hambatan dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat. Di samping formula 5C di atas masih ada prinsip kredit yang disebut 4P, yaitu yang pertama personality, yaitu penilaian bank tentang kepribadian peminjam seperti riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga atau istri, anak, social standing atau pergaulan dalam masyarakat, serta bagaimana masyarakat tentang diri si peminjam dan sebagainya. Yang kedua, purpose. Bank dalam menilai si peminjam mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit yang bersangkutan dengan bank. Yang ketiga, payment untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan peminjam atau mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian peminjam atau pinjaman ditinjau dari waktu jumlahnya. Dan yang keempat adalah prospek, yaitu harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam atau pinjaman selama beberapa bulan atau tahun. Perkembangan keadaan ekonomi atau usaha perdagangan sektor usaha debitur, kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari earning power atau kekuatan pendapatan atau keuntungan di masa lalu dan diperkirakan masa akan datang. Unsur-unsur kredit. A. Kreditor yaitu pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain atau individu atau badan usaha yang mendapat pinjaman. Yang B, debitur yaitu pihak yang menerima pinjaman atau kredit dari pihak lain. Yang C, kepercayaan. Terus kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman debitur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Yang D, perjanjian yaitu suatu ikatan kesepakatan yang dilakukan antara kreditur atau bank dengan debitur pinjaman. Yang E, risiko adalah kemungkinan rugi yang akan timbul atas penyaluran kredit atau pinjaman. Kerugian akan timbul manakala debitur tidak mampu mengembalikan kewajibannya sesuai perjanjian. Yang F, jangka waktu adalah waktu yang diperlukan debitur untuk membayar kembali pinjaman sesuai yang disebutkan dalam perjanjian. Yang G, balas jasa adalah imbalan jasa yang akan dibayar oleh debitur atas pinjaman yang diterima sesuai dengan perjanjian. Dalam bank konvensional, imbalan jasa berupa bunga, sedangkan dalam bank syariah ada beberapa macam bahan imbalan tergantung pada akadnya. Fungsi kredit.
A. Kredit dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa karena kredit berfungsi memperingankan cara pembayaran. Yang B. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan input dalam kehidupan ekonomi. Terdapat beberapa pihak yang kelebihan dana dan beberapa pihak yang memerlukan dana. Oleh karena itu, kredit dapat merupakan salah satu cara untuk mengatasi gap atau jarak tersebut. Dana yang ideal di masyarakat, kelebihan dana akan lebih bermanfaat jika digunakan di masyarakat yang memerlukan dana untuk pengembangan usaha. Yang C, kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru karena kredit akan menambah kemampuan usahawan untuk melakukan pembayaran melalui rekening gironya. Yang D, kredit sebagai alat pengendalian harga. Dengan adanya kredit, maka peredaran uang akan bertambah dan berpengaruh pada kenaikan harga. Sebaliknya, dengan pengetatan kredit, maka uang beredar akan berkurang dan berpengaruh pada penurunan harga. Yang E, kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi. Jika bank memberikan kredit produktif atau modal kerja dan investasi, maka volume produksi akan bertambah dan pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan potensi ekonomi secara makro. Yang pertama itu ada manfaat kredit. Yang pertama bagi bank, yang pertama mendapatkan balas jasa berupa bunga, meningkatkan profitabilitas bank, ketiga berpengaruh terhadap produk jasa bank yang lainnya, dan yang keempat ada kegiatan kredit dapat mendorong kemampuan pegawai dalam memahami aktivitas usaha debitur di berbagai sektor usaha. Kedua, manfaat kredit bagi peminjam. Yang pertama yaitu meningkatkan kegiatan usahanya. Yang kedua, biaya kredit pada umumnya itu murah atau provisi dan administrasinya. Dan yang ketiga, dapat memilih jenis kredit sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya. Dan yang keempat, terbukanya kesempatan untuk mendapatkan dan menikmati fasilitas lainnya seperti bank garansi, transfer kredit, dan lainnya. Yang kelima yaitu debitur dapat membuat perencanaan yang lebih baik karena pengembalian kredit itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari sang peminjam. Yang ketiga itu ada manfaat kredit bagi pemerintahan. Yang pertama, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena dengan kredit dapat meningkatkan volume produksi dan secara makro akan meningkatkan pendapatan nasional. Dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter dengan cara mengatur suku bunganya. Yang ketiga, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional. Yang keempat, ada secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak. Dan yang terakhir itu ada manfaat kredit bagi masyarakat luas. Pertama, manfaatnya itu dapat mengurangi tingkat pengangguran karena terbukanya lapangan pekerjaan. Dua, melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, appraisal, dan asuransi. Ketiga, yaitu masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan imbalan jasa yang lebih baik. Terakhir, memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan seperti LC, bank garansi, transfer, clearing, inkaso, dan layanan jasa lainnya. Jenis kredit. Jenis kredit terbagi pada 4. A. Dilihat dari tujuan penggunaan. Yang pertama, kredit investasi, yaitu kredit untuk pengadaan barang-barang modal yang memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Contoh, kredit pembelian aktiva tetap. Yang kedua, kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya, kredit pembelian bahan baku, pembelian barang dagangan. Yang ketiga, kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Contohnya, kredit pembelian rumah tinggal, pembelian kendaraan untuk dipakai sendiri, dan untuk pembelian perabotan rumah. B. Dilihat dari jangka waktunya. Yang pertama, kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Contohnya, kredit modal kerja. Yang kedua, kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun. Fasilitas ini dapat diberikan untuk kredit investasi.
kredit modal kerja maupun kredit konsumtif. Yang ketiga, kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Fasilitas ini biasanya diberikan untuk kredit investasi dan kredit konsumtif. C. Dilihat dari cara penarikannya. Yang pertama, kredit sekaligus atau envelope kredit, yaitu kredit yang dapat dicairkan sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui. Biasanya, kredit ini dicairkan melalui pemindah bukuan ke rekening giro atau rekening tabungan nasabah. Yang kedua, kredit bertahap, yaitu kredit yang pencairannya disesuaikan dengan kebutuhan dana debitur. Kredit ini cocok untuk investasi pembangunan, sehingga bank akan mencairkan sesuai dengan termin pembayaran proyek atau sesuai dengan tingkat penyelesaian proyek. Bunga dihitung sesuai dengan kredit yang dicairkan. Yang ketiga, kredit rekening koran, yaitu kredit yang pencairan dan pengembalian dananya melalui rekening giro dapat dilakukan setiap saat serta dapat terjadi berulang-ulang. Biasanya, bank memberikan fasilitas overdraft atau cerukan. Bunga dihitung sesuai dengan kredit yang dicairkan. D. Dilihat dari sektor usaha. Yang pertama, kredit sektor industri, yaitu kredit yang diberikan untuk kegiatan dalam sektor industri seperti industri elektronik, pertambangan, kimia, dan tekstil. B. Yang kedua, kredit sektor perdagangan, yaitu kredit yang diberikan untuk menunjang kegiatan di bidang perdagangan. Contohnya, kredit untuk supermarket, distributor, eksportir, importir, rumah makan, dan usaha perdagangan lainnya. Yang ketiga, kredit sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan, yaitu kredit yang diberikan untuk meningkatkan kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Contohnya kredit modal kerja atau kredit investasi untuk pengusaha tambak, petani, nelayan, dan peternakan. Yang ketiga, kredit sektor jasa, yaitu kredit yang diberikan untuk menunjang pertumbuhan sektor jasa seperti jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, dan jasa lainnya seperti profesi, pengacara, dokter, insinyur, dan akuntan. Yang keempat, yang terakhir, kredit sektor perumahan, yaitu kredit yang diberikan kepada pengembang di bidang pengembangan perumahan. E. Dilihat dari jaminannya. 1. Kredit dengan jaminan, yaitu jenis kredit yang didukung dengan jaminan atau anggunan. 2. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan atas dasar kepercayaan. Kredit ini risikonya sangat tinggi karena bank tidak ada pengaman jika debitur wan prestasi atau ingkar janji. Contoh, kredit dengan jaminan SK. Pengangkatan menjadi pegawai tetap kredit dengan jaminan ijazah. SK maupun ijazah bagi bank tidak ada artinya, tetapi bagi pemiliknya sangat berarti sehingga berusaha memenuhi angsuran agar SK atau ijazah dapat diterima kembali. F. Dilihat dari jumlahnya. Kredit UMKM, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala kecil dan administrasinya masih sangat lemah. Contoh, pengusaha tempe. Saat ini batas maksimum kredit ini sebesar 50 juta. 2. Kredit UKM, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala menengah dan administrasinya lebih baik dari pengusaha UMKM. Contoh, kredit untuk koperasi, kredit untuk perdagangan, kredit untuk toko dan grosir. Kredit ini mempunyai batasan antara 50 juta sampai dengan 350 juta. Administrasi dan pembukuan kredit. Pada tahap ini, setelah kredit disetujui, maka akan dilakukan beberapa proses sebagai berikut. 1. Surat pemberitahuan keputusan kredit. Setelah kredit diputus, bank akan menyampaikan surat pemberitahuan keputusan kredit kepada nasabah. Dalam hal ini, SPKK harus mencantumkan dengan jelas seluruh syarat kredit sesuai usulan atau persyaratan yang disetujui dan ditetapkan oleh pemegang kewenangan memutus kredit, termasuk persyaratan jaminan yang harus dipenuhi calon debitur. SPKK bersifat tidak mengikat secara legal. 2. Perjanjian kredit. Setelah SPKK ditandatangani oleh nasabah dan dikembalikan kepada bank, bank menyiapkan dokumen perjanjian kredit. PK merupakan perikatan pinjam-meminjam uang secara tertulis antara bank dengan pihak lain yang mengatur hak kewajiban para pihak sebagai adanya pinjam-meminjam uang. 3.
pengikatan anggunan. Maksudnya, bank akan mendapatkan dokumen anggunan untuk dilakukan peningkatan. Dokumentasi atau peningkatan anggunan harus lengkap atau sempurna agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki. Pengikatan anggunan dapat berupa hak tanggungan, surat kuasa membebankan hak tanggungan, fidusia, gadai, atau hipotek, disesuaikan dengan jenis anggunan. Keempat, penutup asuransi agunan. Untuk mengamankan agunan dan memperkecil risiko kredit, agunan harus ditutup dengan asuransi, minimal senilai agunan selama jangka waktu kredit. Klausul dalam polis asuransi harus jelas dan diperiksa kesesuaiannya, serta diupayakan mencantumkan Baker Clause. Baker Clause adalah suatu klausus atau syarat khusus yang wajib tertulis dan terletak pada polis atau harta benda atau barang yang dipertanggungjawabkan di bawah polis tersebut. Dengan Baker Clause berarti terjadi kesepakatan antara bank dengan tertanggung bahwa jika terjadi kerugian yang dapat dibayar di bawah polis tersebut, penanggung akan membayarkan kepada bank sebesar yang menjadi hak termasuk bunga dan biaya tanpa mengurangi hak tanggung atas selisihnya. Untuk kredit konsumtif atau kredit tanpa agunan itu disyaratkan untuk menutup asuransi jiwa. Yang kelima, pencairan kredit. Pencairan kredit dilakukan setelah dipastikan bahwa seluruh dokumentasi dan persyaratan kredit telah dipenuhi. Kemudian, seluruh dokumen pencairan kredit harus didokumentasi dengan baik. Mekanisme perhitungan penyisian kredit. Aktiva bank terdiri dari aktiva produktif dan aktiva non-produktif. Aktiva produktif merupakan aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan. Sedangkan aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam valut rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan termasuk komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administrasi. Aktiva non-produktif merupakan aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan. Aktiva produktif berfungsi untuk memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan oleh bank. Namun demikian, penempatan dana dalam aktiva produktif juga memiliki resiko, yaitu risiko dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Risiko atas penempatan dalam bentuk aktiva produktif ini dapat menimbulkan kerugian bank. Bank perlu membentuk cadangan kerugian aktiva produktif, yaitu penyisian penghapusan aktiva produktif. Pembentukan PPAP didasarkan pada keputusan Bank Indonesia nomor 30/28 tanggal 27 Februari 1998 tentang pembentukan penyisian dan penghapusan aktiva produktif dan keputusan Direksi BI nomor 30/267/KEP/DIP tanggal 27 Februari tentang kualitas aktiva produktif. Dalam pembentukan PPAP, dasar perhitungannya adalah persentase tertentu dikalikan dengan jumlah outstanding masing-masing kualitas aktiva produktif. Kualitas aktiva produktif digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet kredit. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 3 mengenai penempatan dana bank berupa kredit. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kami persilakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini ya. See you in the next video. Bye!